Pernah kepikiran gak sih pas kita lagi unboxing ponsel baru atau ngerakit furniture soal perjalanan super panjang yang udah dilewatin barang-barang itu? Di dunia yang serba terhubung kayak sekarang, ada loh sebuah sistem logistik super canggih yang kerja di belakang layar. Yuk kita bedah bareng-bareng mesin penggerak perdagangan global ini. Jadi, gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Kok bisa sebuah produk melintasi benua, samudra, dan banyak negara, terus akhirnya nyampe dengan aman di tangan kita? Nah, jawabannya ada di satu konsep yang efisien banyak, namanya transportasi multimoda. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita pahami dulu logika dasarnya. Terus kita bedain sama saudaranya, si intermoda. Abis itu kita kenalan sama 5 pilar utamanya, intip gimana raksasa kayak IKEA dan Apple manfaatin sistem ini. Dan terakhir, kita timbang plus minusnya, termasuk gimana konteksnya buat Indonesia. Siap? Yuk, kita mulai dari fondasinya. Transportasi multimoda ini sebenarnya adalah jawaban cerdas buat teka-teki pengiriman barang global yang rumit banget. Ini bukan cuma soal mindahin barang dari A ke B, tapi soal merangkai sebuah perjalanan yang mulus, tanpa hambatan, dari pabrik sampai ke depan pintu rumah. Jadi, apa sih transportasi multimoda itu? Definisinya sebenarnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Bayangin gini deh, kita mau kirim barang pakai kombinasi truk, kapal, terus kereta api. Tapi kita cuma perlu urus satu kontrak dengan satu perusahaan. Nah, itu dia intinya. Minimal 2 jenis angkutan, tapi cuma butuh satu kontrak tunggal. Simpel kan? Dan ini dia bagian paling pentingnya. Dalam sistem ini ada satu pihak yang jadi sutradaranya, namanya Multimodal Transport Operator atau disingkat MTO. Anggap aja dia ini konduktor orkestra logistiknya. Dialah yang bertanggung jawab penuh dari awal sampai akhir. Dari barang dijemput sampai barang diterima, semuanya. Nah, Anda mungkin pernah juga dengar istilah intermoda. Kedengarannya kan mirip banget ya, multimoda, intermoda. Tapi percaya deh, perbedaannya itu fundamental dan penting banget buat dipahami. Coba kita lihat langsung perbandingannya. Bedanya ada di 3 hal utama ini. Di multimoda cuma ada satu kontrak, satu penanggung jawab. Kalau ada masalah, kita tahu persis harus hubungi siapa. Gampang. Sebaliknya, di intermoda, setiap moda, truk punya kontrak sendiri, kapal punya sendiri, kereta juga sendiri. Buat kita sebagai pengirim, ini artinya administrasi jadi jauh lebih ribet dan kepalanya bisa pusing 7 keliling. Kutipan ini benar-benar merangkum keuntungan terbesarnya, akuntabilitas tunggal. Jadi nggak perlu lagi tuh main detektif-detektifan buat nyari tahu di mana barang kita rusak atau hilang. Semua tanggung jawab ada di pundak satu pihak. Titik. Oke, logikanya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, alat yang dipakai di orkestra multimoda ini apa aja sih? Ada 5 pilar utama yang jadi fondasi dari hampir semua perjalanan logistik di dunia. Anggap aja ini isi dari kotak perkakas logistik global. Pertama, ada truk, si paling fleksibel. Dia jagoannya buat first and last mile delivery, alias jemput barang dari pabrik dan ngantar sampai ke tujuan akhir. Lalu ada kapal laut. Ini kuda bebannya perdagangan dunia, paling hemat buat ngangkut barang super banyak antar benua. Kalau butuh cepat, ada pesawat udara, pilihan utama buat barang berharga yang kejar waktu. Terus di darat buat jarak jauh, ada kereta api, efisien banget buat kargo berat. Dan yang terakhir, yang sering kita lupain, pipa, pahlawan tanpa tanda jasa yang ngalirin energi non-stop. Teori udah, sekarang mari kita lihat gimana sistem ini bekerja di dunia nyata. Dengan ngintip cara kerja perusahaan-perusahaan raksasa, kita bisa benar-benar paham seberapa hebat sih sistem multimoda ini. Kita mulai dari IKEA. Siapa sih yang nggak kenal? Mereka ini jagonya efisiensi biaya. Dan ternyata strategi logistik mereka itu nyambung banget sama desain produk flat pack mereka yang ikonik. Jadi gini cara kerjanya. IKEA ngirim produk flat pack mereka dalam jumlah super besar pakai kapal laut, karena ini cara paling murah. Begitu sampai di pelabuhan, kontainer-kontainer itu langsung dipindahin ke kereta api buat distribusi massal ke gudang-gudang di berbagai wilayah. Nah, dari gudang itulah baru giliran truk yang nganterin ke toko atau langsung ke pelanggan. Setiap langgahnya benar-benar dihitung buat nekan biaya seminimal mungkin. Kalau IKEA fokusnya ke biaya, beda cerita sama Apple. Prioritas mereka nomor 1 adalah kecepatan. Buat produk yang ditunggu-tunggu kayak iPhone, waktu adalah segalanya. Strategi mereka cerdas banget. Komponen-komponennya yang masih berupa bahan mentah diangkut pakai kapal laut biar murah. Tapi begitu iPhone-nya udah jadi dan siap jual, mereka nggak ragu bayar mahal buat ngirim pakai pesawat udara.
Kenapa? Karena kecepatan produk sampai ke pasar pas lagi heboh-hebohnya itu jauh lebih berharga daripada biaya kirim yang lebih tinggi. Ini soal untung rugi antara biaya dan momentum. Terakhir, kita lihat Amazon. Seluruh model bisnis mereka itu dibangun di atas satu janji. Pengiriman super cepat. Buat Amazon, logistik itu bukan cuma bagian pendukung, tapi logistik itu produk utama mereka. Amazon ini menggabungkan semuanya secara total. Mereka punya armada pesawat kargo sendiri yang namanya Amazon Air, mereka pakai kereta buat jarak jauh, dan tentu aja jaringan truk yang masif banget. Semuanya dikoordinasiin dengan super ketat dengan satu tujuan, potong waktu transit sesingkat mungkin. Hasilnya, yaitu kemampuan mereka buat menuhin janji kirim 2 hari, bahkan di hari yang sama, yang sekarang jadi standar baru buat kita semua. Tentu aja, sebagus-bagusnya sistem, pasti ada plus minusnya. Transportasi multimode ini emang canggih, tapi bukan berarti tanpa tantangan. Biar adil, kita harus lihat dua sisinya. Kelebihannya udah jelas ya, lebih hemat biaya dan waktu. Jangkauannya luas, penanggung jawabnya cuma satu, dan urusan administrasi jadi simpel buat kita. Tapi kekurangannya juga perlu diwaspadai, karena bergantung sama banyak moda, satu aja gangguan kecil, misalnya pelabuhan macet atau rel kereta bermasalah, efeknya bisa kayak domino ke seluruh rantai pasok. Belacak barang pas pindah moda juga kadang jadi tantangan, dan koordinasi di belakang layarnya, wah itu rumitnya bukan main. Nah, sekarang kita bawa diskusinya lebih dekat ke rumah. Sebagai negara kepulauan, potensi transportasi multimoda di Indonesia itu gede banget buat nekan biaya logistik kita yang terkenal mahal. Tapi tentu ada PR atau tantangan spesifik yang harus kita hadapi. Ada 3 area utama yang jadi sorotan. Pertama, infrastruktur. Kapasitas pelabuhan dan kualitas jalan kita masih belum merata di seluruh Nusantara. Kedua, konektivitas. Jalur kereta api harus nyambung langsung dan mulus sama pelabuhan-pelabuhan utama, biar alirannya lancar. Dan yang ketiga, digitalisasi. Kita butuh banget satu sistem terpadu yang bikin kita bisa melacak barang secara real time, nggak peduli barangnya lagi di truk, kapal, atau kereta. Jadi, ini pertanyaan buat kita renungkan bersama. Transportasi multimoda ini bukan lagi soal masa depan, tapi udah jadi kebutuhan sekarang. Dengan potensi ekonomi Indonesia yang luar biasa, pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan mengadopsinya, tapi seberapa siap dan seberapa cepat infrastruktur kita bisa mengejar untuk benar-benar memaksimalkan semua potensi itu.